punya tanah di bidang mana, diserobot sama orang, sama Vicky selesai. Apakah itu nggak dapetnya jor-joran? Mungkin dolar aja bisa sampai karung-karungan. Jangankan sekedar Zaskia, siapapun dia tahu, dia tuh orang yang open. Anak saya juga bukan yang orang jelek, anak saya ganteng, pintar, cerdas. Fenomena apa sajakah yang dilahirkan oleh Vicky lewat kata-kata nyeleneh yang ia ciptakan? Benarkah sang bunda juga jadi fenomena? Jangankan sekedar Zaskia, siapapun dia tahu, dia tuh orang yang open. Makam Uje direnovasi, benarkah Pipik kecewa? Lantas kekecewaan apa saja yang dialami Pipik sepeninggal Uje? Ya kecewa pastilah ya gitu, karena memang tidak ada pemberitahuan ke saya gitu. Sule terkapar sakit. Benarkah sederet selebriti mengidap penyakit misterius dan menyeramkan? Dan saya makan kan sembarangan, apa aja dimakan. Sampai rumput depan tuh habis sebelah saya makan. Jalan Pak. Beginilah kondisi Vicky Prasetyo dengan baju tahanannya. Mantan tunangan Zaskia Gotik tersebut harus mendekam di dalam sel setelah divonis bersalah melakukan penipuan. Meski sedang di Hotel Prodeo, fenomena Vicky ternyata sama sekali tak berkurang. Kabar-kabari mencatat fenomena Vicky yang berkembang di masyarakat. Yang pertama adalah fenomena kata-kata atau frasa Vicky Prasetyo yang banyak dijadikan syair lagu, mulai dari dangdut, pop, hingga rap. 29 my age ya, konspirasi kemakmuran ya gitu. 29 my age ya, kepentingan dan kudeta, bukan mempertakut, bukan mempersuram, statusisasi kemakmuran. Vicky Prasetyo is my name. You're 29 my age. I am from Seberde yang Karangasi. Dulu les bahasa Inggris ku sering cabut sih. Ku rindukan apresiasi, walau kontroversi hati. Konspirasi kemakmuran, harmonisasi apa sih? Fenomena yang kedua adalah bagaimana cara artis berlomba-lomba menirukan gaya berbicara Vicky yang asal bunyi tanpa makna. Menurut myself, saya itu kurang bisa berkondisikan berbicara hal-hal yang tidak nampak begitu jelas. Because karena I no have word untuk mengatakan apa itu yang disebut halusinasi kata-kata. Nah, saya juga takut menjadi orang yang labil ekonomi. Untuk itu, mari kita kudeta. My name is Fatin Sidkia. I am 17 my age. I am from Ampera in Jakarta City. Gila, itu lucu banget maksud aku. Terus otak aku oven banget. Dan aku habis melakukan gladisiasi resik untuk mendapatkan keselarasan harmonisasi tune dalam jangkauan jam 7 malam. My name is Boy Julio. 21 years old my age. Udah. Yang ketiga, kabar-kabari juga menemukan kejanggalan Vicky saat menyanyikan lagu Itiraf yang dipopulerkan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ternyata Vicky tak hanya rancu berbahasa Inggris, berbahasa Arab pun Vicky asal bunyi.
إلى أسفل الفردوس أعلى ولا إلى على نار الجحيم فخف لي توبي واتوا واغفر جنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Makanya buat gue Vicky tuh hebat, ngomong ngawur tapi lancar gitu. Fenomena yang keempat adalah Ibunda Vicky, Nyonya Emma Fauzia, ternyata tak mau kalah dari sang anak dalam berbahasa. Beberapa istilah yang rancu juga lancar mengalir dari mulutnya. Misalkan ya saya babarkan ya. Anda punya tanah di bidang mana? Diserobot sama orang, sama Vicky selesai. Apakah itu nggak dapetnya jor-joran? Mungkin dolar aja bisa sampai karung-karungan. Jangankan sekedar Zaskia, siapapun dia tahu, dia tuh orang yang open. Anak saya juga bukan yang orang jelek, anak saya ganteng, pintar, cerdas. Yang kelima adalah fenomena Zaskia Gotik yang tak menyadari kejanggalan bahasa Vicky. Mungkinkah Zaskia berada di bawah pengaruh hipnotis hingga tak menyadari keanehan sang mantan tunangan? Apa Vicky itu ngomongnya pinter ya? Pinter sekali. Vicky itu ngomongnya sangat pinter sekali lah. Dia bisa ngambil hati orang gitu lah. Jadi semua orang tuh kalau udah ngomong sama dia udah kayak apa ya? Nggak tahu nggak tahu kenapa udah kayak luluh aja gitu loh. Udah, buktinya abah sama emak aja nggak ada nanya lu orang mana, asli mana, kerjaannya apa. Seharusnya kalau mau jadi suami anaknya gitu kan, ditanya dulu yang detail gitu kan. Ini enggak. Aduh, kalau masalah yang diguna-guna itu lillahi ta'ala aja lah ya. Ketidakjelasan arti kata-kata maupun bahasa yang digunakan Vicky Prasetyo tak pelak menjadi bahan olok-olokan banyak orang. Di tempat lain, hati Pipik Dian Irawati justru sedang diterpa badai nestapa. Tanpa sepengetahuan dan seizinnya, makam sang suami dipugar. Lalu siapa yang memugar makam almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari tersebut? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Saya sempat menangis melihat makam abinya berubah seperti itu. Memberitakan itu saya memakai uang atau apapun ya alhamdulillah lah, dosa saya diambil, itu aja. Pipik Dian Irawati merasakan cobaan hidupnya tiada berhenti. Air matanya seperti tak pernah kering mengalir di pipi. Berikut ini beberapa kekecewaan Pipik pasca ditinggal almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Pertama, benarkah Pipik kecewa karena makam Uje direnovasi tanpa sepengetahuan dirinya? Saat saya ziarah hari Jumat itu memang saya tidak tahu, tiba-tiba saya ziarah makam sudah berubah seperti itu. Yang kecewa pastilah ya gitu, karena memang tidak ada pemberitahuan ke saya gitu. Kalau dulu memang sewaktu beliau seminggu setelah meninggal memang ada yang donatur itu yang mau membaguskan makam beliau, memang ketemu dengan saya. Beliau berniat pengen merubah makam almarhum gitu kan, dengan membaguskan pakai keramik. Ya saya pikir di benak saya kan ya hanya seperti itu, seperti makam-makam yang lain di bawah paling dilapisin keramik aja pinggirnya supaya tanahnya nggak melebar kemana-mana. Pikiran saya itu kan, dan saya bilang oh ya nanti mungkin setelah kalau sudah 1 tahun, saya pikir karena kan tanah itu biar kuat dulu gitu kan. Nggak usah dibesar-besarkan kekecewaan beliau, tapi kita memang harus menerima apa adanya yang orang sudah berikan jasa kepada keluarga, terutama sama almarhum begitu. Ada juga Pak Jiluhum itu membangunkan tenda. Itu tenda itu pun juga harganya jutaan. Nah kuburan pun kalau kita bayar itu 20 juta harganya gitu. Ngomong aja gitu kalau berat mah umpamanya, Umi ya Allah cakep amat tuh kuburan, tapi
jangan ketinggian ya. Ya ngomonglah yang enak. Rasul aja nyontohin kita kalau ngomong sama orang tuh berakhlak, harus dengan senyum, dengan melihat situasi orang nih bisa diajak bicara nggak, apalagi nih orang tua, mertua.